Shalom, selamat pagi keluarga besar Kerajaan Surga, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini aku mau bercerita seperti biasa, cerita pendek. Aku kasih judul apa ya? Nilai sebuah penghargaan. Gitu ya. Jadi ada nih di salah satu penggalangan dana anak-anak berkebutuhan khusus. Ada orang tua dari yang namanya saya kasih ini si A gitu ya, aku kasih si A. Orang tua dari si A, yang si A ini adalah murid dari sekolah tersebut, sekolah berkebutuhan khusus, untuk memberikan pidato singkat lah gitu ya. Nah, pidatonya dia buka dengan begini. Saya ayah dari si A ini. Saya ingin bertanya, di manakah kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepada anakku? Sedangkan kalau kita tahu, setiap anak yang dilahirkan adalah sempurna adanya. Tetapi kenapa anakku tidak bisa membaca angka, tidak bisa menuliskan angka, tidak bisa membaca ya, tidak mengerti huruf, tidak mengerti angka. Kenapa? Di mana Tuhan ketika anakku dilahirkan? Semua kaget dong, kenapa pidatonya seperti itu tiba-tiba. Saya akan bercerita sedikit di mana saya menemukan bahwa itu adalah kesempurnaan Tuhan buat anak saya gitu ya. Dia kemudian bercerita bahwa suatu sore dia berjalan-jalan dengan si anak, terus menemukan ada di lapangan baseball ya. Di lapangan baseball kemudian anak itu berkata, "Pa, bisakah aku seperti ini bermain dengan mereka?" Kan dia dianggap kenapa dia bersekolah di situ kan berarti ada ketidaksempurnaan berupa cacat ya. Orang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi anggapan orang lain mungkin nggak normal gitu kan ya. Ini anggapan orang lain, pasti dia nggak normal. Makanya dia disekolahkan di sekolah yang untuk berkebutuhan khusus. Sekarang kan disebutnya berkebutuhan khusus, dulu ngomongnya kan cacat misalnya apa gitu ya, disability. Lalu dia bilang gini, "Bisakah saya main?" Bapaknya tergugah, "Bisa nggak ya?" gitu kan. Akhirnya bapaknya tanya kepada teman-temannya itu, kebetulan juga kenal sebenarnya dengan si anak ini. Jadi mereka tahu si anak ini gimana gitu kan ya. "Bisakah anakku ikut bermain?" Salah satu mungkin kaptennya ya, dia bilang gini, "Bisa saja ketika kita tidak dalam pertandingan. Ini kita pertandingan dan sedang kalah sekian poin gitu ya." Dan kemudian dengan diskusi panjang dengan rekan-rekannya, akhirnya diputuskan untuk si anak ini boleh ikut dalam pertandingan ini, ditempatkan di bagian pemukul, mukul bola gitu ya. Dan mereka mengabaikan yang namanya ntar kalau anak ini main kita bisa kalah telak gitu ya, karena ini mungkin detik-detik terakhir untuk untuk dimana, maaf ya saya batuk, soalnya batuk sudah 10 hari nih, tapi gak ada sakit dinyatakan apa sih, enggak. Oke, saya lanjut. Lalu diberikan kepercayaan itu, singkat kata ya gitu. Terus pada saat dia harus bermain, dia pegang pemukul, dilemparlah bola ke arah dia, dan dia beberapa kali meleset gitu ya. Lalu dengan sigap si kapten ini mengajarkan cara memegang, dan ketika dipukul bisa gitu ya,
bisa dipukul tapi nggak kenceng gitu kan. Biasanya kan baseball harus dipukul kenceng supaya tidak bisa diraih oleh oleh itu untuk dipukulkan kembali ke arah si pemukul tadi. Kita tahu lah ya baseball ya kayak apa ya. Akhirnya pukulnya pelan. Nah, diambillah itu. Si A ini disuruh orang teman-temannya lari ke base pertama. Kok yang melemparkan bola itu ke arah anak itu meleset jauh, terlalu kenceng gitu loh, terlalu kenceng sehingga anak ini punya kesempatan kedua untuk di base kedua. Dia kan harus muter ya sampai di base terakhir. Begitupun selanjutnya. Akhirnya terakhir itu dia masih bengong aja. Pas dipukul gini kan dia ambil bolanya lagi. Lalu dicari bolanya untuk dipukulkan kembali. Dia masih bengong tuh. Terus aku, teman-temannya dengan juga, ayo, ayo, cepat sampai base terakhir. Akhirnya sampailah di sana dan dia dielulukan kayak sebagai pahlawan ya, karena akhirnya menang gara-gara dia ya. Mungkin kalau di itu strike ya, kalau di bowling ya. Sekali putaran langsung angkanya. Nah, akhirnya dielukan. Dan ayahnya waktu bercerita itu kemudian dia menangis. Disitulah dia merasa anak-anak yang lain nih, belasan orang yang lain menemukan kesempurnaan dari Tuhan melalui anaknya. Ya. Kita di sini bisa belajar bahwa siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemenangan siapapun, untuk kemenangan kita, untuk kemenangan orang-orang. Itu tuh kayak berkat ya, berkat buat orang lain. Jadi gini, Tuhan Allah itu adalah Tuhan untuk orang sehat, untuk orang sakit, untuk orang cacat, untuk apa? Ia berdaulat di atas mereka yang rapuh dan lemah. Gitu ya, kita baca ini ayat Alkitabnya ya. Alkitab mengajar bahwa setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini merupakan ciptaan Allah yang unik. Baca Mazmur 139 ayat 16. Dan ini termasuk mereka yang cacat. Kadang-kadang kita sulit ya memahami mengapa Allah mengizinkan orang-orang cacat, disability untuk hadir di dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita lihat, kita ini semua nggak sempurna. Kenapa? Ayo coba kawat gigi disiapkan oleh seorang dokter. Karena gigi kita kayak gini nih, amburadul. Kenapa? Tokokannya mata sampai ada. Karena mata kita itu memerlukan, apalagi anak-anak yang menderita apa tuh yang kacamatanya tebel banget tuh, begitu dipasang langsung kelihatan semua nih. Tadinya dia tidak bisa fokus, itu cacat juga. Tapi orang-orang yang biasa menilai dirinya sempurna itu ternyata nggak sempurna. Jadi jangan merasa kita itu, kita ini cacat fisik, cacat apa, terus nggak berguna. Itu adalah mindset kita. Dirubah aja bahwa kita diciptakan pasti ada maksud Tuhan di situ. Entah itu misalnya untuk menyatakan kayak tadi tuh, kesempurnaan Allah itu ternyata bukan karena fisik. Jika diizinkan sesuatu, pintu-pintu terbuka, siapa yang berani nutup? Walaupun dia tidak sempurna secara pandangan manusia. Kan gitu. Semuanya nggak sempurna. Ketika orang jantung bawaan, orang mungkin itu bukan disability, tapi penyakit jantung bawaan, gagal jantung atau apa, itu nggak sempurna loh, gitu. Itu nggak sempurna, bukan karena kita cacat fisik, buta, tuli, nggak ada kaki, bukan cuma itu, semuanya tidak sempurna. Dan diciptakan Tuhan unik untuk menyatakan kemuliaannya. Dengan ketidaksempurnaan itu Allah menjadikan kita sempurna. Entah di bagian mananya, pasti Allah akan pakai kita ketika kita menerima itu.
Saya sedang belajar menerima bahwa karakter saya meledak-ledak, karakter saya pemarah atau apa itu merupakan ketidaksempurnaan. Kan maunya aku tuh gini, aduh kayak itu tuh, ibu itu kok lembut banget ya. Tapi kalau lembut begitu tuh kita akan diremehkan, kita akan, nah kayak gitu tuh. Itu nggak sempurna bagiku itu. Jadi kita itu sama-sama dengan orang disability yang lain, kan namanya disability ya, ability, kemampuan untuk apa gitu. Kalau sudah disability dia berarti nggak mampu. Saya saat ini belum mampu meredam sifat saya yang istilahnya menggebu-gebu, karakter saya yang keras gitu ya. Mungkin itu akibat akumulasi dari eh, masa lalu. Tapi kan kita tidak hidup dengan masa lalu terus. Dan saya itu lagi berjuang untuk itu, untuk masa depan dengan karakter Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus lembut, sabar, penuh kasih, penuh pengampunan. Lu banyak ya. Itu aja kita itu ditunjukkan bahwa kita itu nggak sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Gitu ya. Semoga cerita aku ini bisa menginspirasi bahwa kita dengan ketidaksempurnaan kita, apalagi dengan ketidaksempurnaan fisik, kita bisa dipakai Tuhan. Kalau kita tidak sempurna sebagai kayak tadi nih, aku nih karakter tidak itu, kita berusaha untuk disiplin rohani sehingga kita bisa mencapai itu yang namanya karakter-karakter Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Gitu ya, Tuhan Yesus memberkati semua.